Oculus, orbita, regio orbitalis, dan bulbus oculi. 1. Oculus meliputi bulbus oculi dan nervus opticus. Orbita berisi bola mata dan struktur aksesoria oculi. Regio orbitalis adalah area pada wajah yang meliputi orbita dan bulbus oculi, palpebra superior, palpebra inferior, dan apparatus lacrimalis. Gambar di atas ini adalah oculus yang meliputi bola mata dan nervus opticus. Ini adalah orbita, meliputi oculus, kemudian ada corpus adiposum orbita, kemudian ada musculi externi, bulbi oculi, dan apparatus suspensorius. Ini adalah yang kita sebut sebagai regio orbitalis, yaitu area pada wajah. Ya. Orbita itu berupa rongga tulang bilateral pada skeleton wajah, berbentuk piramid kuadrangular, basis mengarah anterolatralis, apek mengarah posteromedialis. Paries medialis kedua orbita dipisahkan oleh selule ethmoideae, bagian atas kavitas nasi, dan hampir paralel. Paries laterales kedua orbita membentuk sudut kurang lebih 90 derajat. Kedua aksis orbita terpisah kurang lebih 45 derajat. Aksis optikus kedua bulbus oculi paralel pada posisi anatomika kalau lurus anterior ini disebut sebagai posisi primer. Corpus adiposum orbita mengisi seluruh ruang orbita yang tidak terisi oleh bulbus oculi dan struktura oculi aksesoria. Ya, ini adalah paries medialis atau dinding medial. Ini ada paries lateralis. Ya, dari kedua orbita, dinding medialnya itu paralel, sedangkan dinding lateralnya itu membentuk sudut kurang lebih 90 derajat. Ya, kalau kita lihat, ini adalah aksis daripada orbita. Jadi aksis dari orbita akan membentuk sudut 45 derajat. Ya, sedangkan ini adalah aksis optikus yang lurus ke anterior. Struktura aksesoria oculi itu meliputi palpebra yang menahan orbita di anterior dan mengontrol eksposur bola mata bagian anterior. Kemudian ada otot-otot eksterni bulbi oculi yang memposisikan bulbus oculi dan menaikkan palpebra superior. Kemudian ada nervi dan vasa, vagina bulbi dan fascia muscularis, dan tunica conjunctiva, serta hampir seluruh aparatus lacrimalis. Corpus adiposum orbita akan mengisi seluruh ruang yang tidak terisi oleh struktur-struktur tersebut di atas, membentuk matriks di dalam mana struktur orbita terkubur. Ya. Jadi ini adalah nervus opticus. Ya, kemudian ini adalah kavitas orbita berisi bola mata, bulbus oculi, kemudian nervus opticus, kemudian otot-otot, ya. Kemudian juga ada palpebra ini. Ya, ini adalah tunica conjunctiva, sedangkan di sebelah luar nanti akan dibungkus oleh vagina bulbi yang akan berlanjut membungkus otot-otot yang kita sebut sebagai fascia muscularis. Ya. Orbita mempunyai satu basis, 4 paries, dan 1 apex orbita. Basis dibatasi oleh margo orbitalis yang mengelilingi aditus orbita. Paries superior orbita hampir horizontalis dibentuk terutama oleh pars orbitalis osis frontalis. Di dekat apex orbita dibentuk oleh ala minor. Di anterolatralis didapatkan fossa glandula lacrimalis berupa lekukan. Paries medialis orbita dibentuk terutama oleh lamina orbitalis labyrinthi ethmoideae.
processus frontalis maxilla, os lacrimale, dan os sphenoideum. Di anterior diindentasi oleh sulcus lacrimalis dan fossa sasi lacrimalis. Trokea musculi obliquus superioris terdapat di superior. Paries inferior orbita dibentuk oleh maxilla, os zygomaticum, os palatinum. Letak di antara orbita dan sinus maxillaris, menurun dari apex orbita menuju margo infraorbitalis. Dipisahkan dari paries lateralis oleh fissura orbitalis inferior. Celah di antara facies orbitalis corporis maxilla dan facies orbitalis ala majoris osis sphenoideae. Paries lateralis orbita dibentuk oleh processus frontalis osis zygomatici dan ala major. Ini merupakan dinding terkuat, tertebal, dan paling terekspos dan rentan terhadap trauma langsung. Bagian posterior paries lateralis memisahkan orbita dari fossa temporalis dan fossa media cranii. Apex orbita berada di canalis opticus di ala minor, medialis terhadap fissula orbitalis superior. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai basis daripada orbita. Ya, kemudian lubang ini kita sebut sebagai aditus orbita yang dibatasi oleh margo orbitalis. Ini adalah paries inferior, ini paries media, ini paries superior, ini adalah paries lateralis. Ya, ini adalah apexnya. Apex berada di canalis opticus. Bagian paling lebar orbita bersesuaian dengan akuator bulbi oculi, yaitu garis imajiner yang mengelilingi bulbus oculi di pertengahan antara porus anterior dan porus posterior bulbi oculi. Periorbita atau periosteum dari tulang-tulang orbita berlanjut di canalis opticus dan fissura orbitalis superior dengan pars periostea dura cranialis. Hingga margo orbitalis dan melalui fissura orbitalis inferior, dia akan berlanjut dengan pericranium, kemudian berlanjut dengan septum orbitale di margo orbitalis, dengan fascia muscularis, dan juga dengan vagina bulbi. Ya. Palpebra. Palpebra adalah lipatan yang dapat bergerak yang menutupi bulbus oculi di anterior, melindungi dari injuri, cahaya berlebihan, dan menyebarkan cairan lacrimal. Ditutupi di externus oleh kulit tipis. Di internus ditutupi oleh tunica conjunctiva palpebra. Tunica conjunctiva palpebra berlanjut dengan tunica conjunctiva bulbi. Tunica conjunctiva bulbi oculi tipis, transparan, melekat longgar pada permukaan anterior bulbus oculi atau khususnya sklera, mengandung pembuluh darah yang kecil dan terlihat dan melekat ke sekeliling kornea. Garis refleksi tunica conjunctiva palpebra ke bulbus oculi membentuk yang disebut fornix superior conjunctiva dan fornix inferior conjunctiva. Saccus conjunctivalis adalah ruang yang dibatasi tunica conjunctiva palpebra dan tunica conjunctiva bulbi oculi. Merupakan ruang tertutup ketika palpebra tertutup, terbuka melalui lima palpebrarum, sehingga saccus conjunctivalis merupakan bursa. Palpebra superior dan palpebra inferior diperkuat oleh tarsus superior dan tarsus inferior yang merupakan skeleton palpebra. Pars palpebralis musculi orbicualis oculi berada dalam jaringan ikat, superficialis terhadap tarsi dan profundus terhadap kulit. Glandula tarsales terkubur dalam tarsi menghasilkan lipid yang melubrikasi tepi palpebra, mencegah palpebra saling menempel ketika tertutup dan membentuk barier yang tidak dapat dilalui cairan lacrimal. Ya. Jadi ini adalah sklera, ya, ditutupi atau dilapisi oleh tunica conjunctiva bulbi oculi.
Sedangkan permukaan dalam dari palpebra ini dilapisi oleh tunika conjunctiva palpebra kita sebutnya. Ya, ini adalah jadi refleksi dari tunika conjunctiva ini kita sebut sebagai fornix inferior conjunctiva. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah musculus orbicularis oculi. Tadi disebutkan bahwa yang pars palpebralis itu berada dalam jaringan ikat, profundus terhadap cutis, superficialis terhadap tarsus. Ini adalah tarsus superior, jaringan ikat padat. Ya, sedangkan ini adalah septum orbitale. Ya, ini ada yang kita sebut sebagai periosteum atau di sini kita sebut sebagai periorbita karena melapisi orbita. Di sini kita sebut juga sebagai perikranium. Nah, silia itu terletak di tepi palpebra. Glandula sebasea besar yang berhubungan dengan silia dinamakan glandula ciliaris. Junction palpebra superior dan palpebra inferior membentuk commissura medialis palpebrarum dan commissura lateralis palpebrarum, membatasi angulus oculi medialis dan angulus lateralis oculi. Ya, ligamentum palpebrale mediale berada di antara nasus dan angulus medialis oculi, menghubungkan tarsus dan margo medialis orbita. Musculus orbicularis oculi berorigo dan berinsersio pada ligamentum palpebrale mediale. Ligamentum palpebrale laterale melekatkan tarsus ke margo lateralis orbita. Septum orbitale merupakan membrana fibrosa yang berekstensi dari tarsus ke margo orbitalis berlanjut dengan periosteum, menahan korpus adiposum orbita, membatasi penyebaran infeksi ke dan dari orbita, menyusun sebagian besar fascia posterior dari muscularis orbicularis oculi. Ya, jadi ini yang kita sebut sebagai septum orbitale. Ya, ini adalah musculus levator palpebra superioris. Ini yang kita sebut sebagai musculus tarsaris superior, ini tarsus superior, ini adalah tarsus inferior. Ini adalah silia atau bulu mata. Ya, jadi ini adalah septum orbitale. Ini periosteum atau perikranium. Jadi dia akan berlanjut dengan perikranium dan periorbita. Ya. Nah, ini adalah musculus orbicularis oculi yang kita bedakan menjadi pars orbitalis dan pars palpebralis. Ya, ini adalah ligamentum palpebrale mediale yang dianggap sebagai origo dan insersio dari musculus orbicularis oculi. Ini ada ligamentum palpebrale laterale. Ya, kalau kita lihat tarsus adalah seperti ini tarsus superior, ini tarsus inferior, ini ligamentum palpebrale yang tadi, ya, dan ini adalah septum orbitale, ya, ini adalah tendo dari musculi levatoris palpebrale, palpebra superioris, ya, yang akan melebar, ya. Baik, kemudian mengenai aparatus lacrimalis. Aparatus lacrimalis itu terdiri dari glandula lacrimalis yang menyekresikan cairan lacrimal. Ini adalah salin fisiologis encer, mengandung enzim lisosim yang bersifat bakteriosidal, melembabkan dan melubrikasi permukaan tunika konjungtiva dan kornea, menyediakan nutrien dan oksigen bagi kornea. Ductus excretori glandula lacrimalis menghantarkan cairan lacrimal dari glandula lacrimalis ke saccus conjunctivalis. Canaliculus lacrimalis itu mulai dari punctum lacrimale di papilla lacrimalis dekat angulus medialis oculi, mengalirkan dari lacus lacrimalis ke saccus lacrimalis. Saccus lacrimalis adalah bagian superior ductus nasolacrimalis yang berdilatasi. Ductus nasolacrimalis sendiri akan menghantarkan cairan lacrimal ke meatus inferior nasi. Glandula lacrimalis berbentuk almond,
panjang lebih kurang 2 cm, terletak di fossa glandula lacrimalis supralaterales orbita. Dibagi menjadi pars orbitalis glandula lacrimalis di superior dan pars palpebralis glandula lacrimalis di inferior oleh ekspansi lateralis tendon levator palpebra superioris. Glandula lacrimalis accessoria dijumpai di bagian medius palpebra atau sepanjang fornix superior conjunctiva dan fornix inferior, lebih banyak di palpebra superior. Produksi cairan lakrimal dirangsang oleh impuls parasimpatik nervus 7, disekresikan melalui 8-12 ductuli excretori yang bermuara ke bagian lateralis fornix superior conjunctiva, mengalir ke inferior ke dalam sakus conjunctivalis di bawah pengaruh gravitasi. Jadi ini adalah glandula lacrimalis yang terletak di fossa glandula lacrimalis, terbagi menjadi pars orbitalis dan pars palpebralis oleh ekspansi lateralis dari tendon levator palpebra superioris. Ya, ini yang kita sebut sebagai punctum lacrimale. Ini adalah canaliculus lacrimalis. Ini adalah sakus lacrimalis yang merupakan dilatasi, ya, berdilatasi dan berlanjut kita sebut sebagai ductus nasolacrimalis. Ya. Jadi ini adalah letaknya itu di sini. Ya. Nah, kornea kering akan secara refleks akan membuat mata berkedip. Palpebra bersamaan dari lateralis ke medialis akan mendorong cairan melewati kornea. Jadi gerakannya itu, gerakan palpebra ini kita sebut sebagai windshield wiper. Ini adalah cairan lakrimal yang mengandung material asing didorong ke angulus medialis oculi dan berakumulasi di lacus lacrimalis, mengalir melalui punctum lacrimale dan canaliculus lacrimalis menuju saccus lacrimalis, kemudian ductus nasolacrimalis menuju meatus inferior nasi, kemudian dari meatus inferior nasi mengalir ke posterior melintasi dasar kavitas nasi, ke pars nasalis pharyngis dan ditelan. Cairan lacrimal menyediakan nutrien dan oksigen untuk kornea. Suplai syaraf glandula lacrimalis itu adalah simpatik dan parasimpatik. Serabut parasimpatik bersifat sekretomotorik dan yang presinaptiknya berasal dari nervus 7 facialis melalui nervus petrosus major, selanjutnya melalui nervus canalis pterygoideae menuju ganglion pterygopalatinum. Di ganglion ini akan bersinaps dengan perikarion dari neuron postsinaptiknya. Pesyarafan simpatiknya bersifat vasokonstriktif, ya. Serabut postsinaptiknya berasal dari ganglion cervicalis superius melalui plexus nervosus caroticus internus dan nervus petrosus profundus bergabung dengan serabut parasimpatik membentuk nervus canalis pterygoideae menuju ganglion pterygopalatinum. Ya, nervus zygomaticus dan cabang dari nervus maxillaris membawa kedua jenis serabut yang tadi ke nervus lacrimalis, yaitu cabang nervus 51 ophthalmicus menuju glandula lacrimalis. Jadi ini adalah untuk pesyarafan parasimpatiknya, berasal dari nervus 7. Ya, nervus 7 kemudian melalui nervus petrosus major. Ya, sedangkan yang postsinaptik dari simpatik ini adalah berasal dari plexus caroticus internus. Ya, kemudian melalui nervus petrosus profundus, kedua serabut ini nanti akan berada dalam nervus canalis pterygoideae, akan bersinaps di ganglion pterygopalatinum. Serabut parasimpatiknya, kalau simpatiknya tidak. Kemudian melalui nervus zygomaticus nanti akan masuk ke dalam nervus lacrimalis untuk mempersyarafi glandula lacrimalis. Ya. Bulbus oculi mengandung aparatus optikus, menempati hampir seluruh bagian anterior orbita, digantung oleh 6 muskuli externi bulbi oculi dan aparatus suspensorius
yang fasial. Diameternya kurang lebih 25 mm. Kemudian lapisan jaringan ikat tambahan yang mengenai bulbus oculi di posterior kita sebut sebagai vagina bulbi atau dikenal sebagai tenons kapsul, dan di anterior akan dikelilingi ya bulbus oculi atau ditutupi oleh tunika conjunctiva bulbi oculi. Di antara vagina bulbi dan lapisan luar bulbus oculi kita jumpai lamina episcleralis. Ini jaringan ikat yang sangat longgar sehingga kadang-kadang disebut sebagai spasium episclerare. Ya, karena sangat longgar, ini memudahkan gerakan bulbus oculi dalam vagina bulbi. Ya, ini adalah bulbus oculi. Ini ada 6 otot, ya, musculi externi, bulbi oculi, 4 musculi recti, 2 musculi obliqui. Ya. Kemudian 3 lapisan bulbus oculi itu adalah tunica fibrosa, vasculosa, dan interna. Yang termasuk fibrosa adalah sclera, cornea, vasculosa adalah choroidea, corpus ciliare, iris, sedangkan tunica interna adalah retina yang kita bedakan menjadi pars optica retina dan pars cieca. Ya. Jadi ini yang paling luar, ini adalah tunica fibrosa karena jaringan ikat, ini vasculosa karena terdiri dari jejaring kapiler, dan yang ketiga adalah jaringan syaraf atau interna yang kita sebut sebagai retina. Ya. Nah, tunica fibrosa ini merupakan skeleton fibrosum luar daripada bola mata. Ya, sclera itu opak keras menutupi 5/6 posterior bulbus oculi, tempat pelekatan musculi externi bulbi oculi dan musculi interni bulbi oculi. Bagian anterior sclera itu dilihatnya melalui tunica conjunctiva bulbi oculi. Kita sebut sebagai putih mata. Kornea itu bagian yang transparan menutupi 1/6 anterior bulbus oculi. Kecembungan kornea itu lebih besar daripada kecembungan sclera, sehingga kalau kita lihat dari lateralis, tampak menonjol dari bulbus oculi. Sclera relatif avaskular, sedangkan kornea sepenuhnya avaskular, sehingga nutriennya berasal dari kapiler di sekeliling luar dari kornea, kemudian cairan lakrimal di sebelah luar, dan humor aquosus di sebelah dalam. Kornea sensitif terhadap sentuhan dipersyarafi oleh nervus 51. Benda asing walaupun kecil itu akan menyebabkan refleks berkedip, kemudian aliran air mata, dan kadang dapat menimbulkan nyeri yang sangat. Permukaan kornea yang mengering ini akan menyebabkan terjadinya ulcerasi. Limbus kornea terbentuk karena sudut yang dibentuk oleh perpotongan kurvatura dari sclera dan kornea di junction kornea dengan sclera. Ini berupa lingkaran translusen abu-abu lebar 1 mm meliputi gelung kapiler untuk suplai nutrien kornea. Ya. Jadi ini adalah sclera 5/6 posterior, kornea adalah 1/6 anterior. Ya, ini ada limbus kornea. Ini tampak kornea itu lebih cembung daripada sclera. Ya. Nah, tunica vasculosa terdiri dari choroidea, corpus ciliare, dan iris. Choroidea itu adalah lapisan coklat kemerahan gelap di antara sclera dan retina, membentuk bagian terbesar tunica vasculosa. Dalam jejaring vaskular padat dan berpigmen ini, fasa yang lebih besar berlokasi di dekat sclera. Fasa yang paling halus yang kita kenal sebagai lamina choroidocapillaris berlokasi paling dalam, dekat dengan pars optica retina yang avaskular. Choroidea memiliki laju perfusi paling tinggi per gram jaringan. Ya, pada flash fotografi, ya, sehingga pada flash fotografi ini akan memberikan refleksi mata merah. Choroidea melekat erat pada stratum pigmentosum retina optica, tapi dapat dilepaskan dari sclera dengan mudah.
Choroidea berlanjut ke anterior dengan korpus ciliare yang merupakan penebalan berbentuk cincin, posterior terhadap junction kornea dengan sklera. Korpus ciliare itu muskular dan vaskular, menghubungkan choroidea dengan iris yang melingkar dan menyediakan pelekatan bagi lens. Kontraksi dan relaksasi otot polos korpus ciliare yang tersusun sirkular mengontrol ketebalan lens. Ini sehingga mengatur fokus dari lens. Proses ciliaris, yaitu lipatan pada permukaan internus corpus ciliare, ini menyekresikan humor aquosus yang mengisi segmentum anterius bulbi oculi. Iris terletak di permukaan anterior lens, merupakan diafragma kontraktil tipis dengan apertura centralis yang kita sebut sebagai pupila. Ini untuk mentransmisikan cahaya. Ukuran pupil berubah kontinu untuk mengatur jumlah cahaya yang memasuki mata. Stimulasi parasimpatik akan menjadikan muskulus sphincter pupilae yang sirkular mengecilkan diameternya. Ini kita sebut sebagai konstriksi atau kontraksi pupil, dikenal juga sebagai miosis. Sedangkan stimulasi simpatik akan merangsang dilatator pupilae yang serabutnya radial, sehingga diameter pupil akan membesar atau kita sebut juga sebagai dilatasi. Respon pupil paradoks adalah bahwa respon simpatik yang biasanya terjadi segera, tetapi dapat mencapai 20 menit untuk berdilatasi sebagai respon terhadap cahaya lemah. Sedangkan respon parasimpatik yang biasanya lebih lambat, tetapi kalau untuk pupil, konstriksinya dapat berlangsung instan. Dilatasi pupil kontinu abnormal kita kenal sebagai midriasis. Ya. Jadi yang berwarna ungu ini adalah tunica vasculosa atau kita kenal juga sebagai uvea. Ya, bagian terbesarnya choroidea, kemudian corpus ciliaris yang mempunyai lipatan yang kita sebut sebagai processus ciliaris. Ini adalah lanjutannya ke depan iris. Iris itu merupakan apertura diafragma. Ini apertura sentralisnya kita kenal sebagai pupila. Ya, lapisan paling dalam adalah retina. Ya. Jadi korpus ciliare itu selain vaskular seperti choroidea juga dia muskular. Ya. Nih muskular. Ya, sedangkan yang iris ini juga dia mempunyai musculus sphincter pupilae dan musculus dilatator pupilae. Tunica interna atau retina itu merupakan lapisan neural. Jadi kalau yang pertama lapisan fibrosa, yang kedua vaskulosa, yang ketiga ini neural. Terdiri dari pars optica dan pars seica. Pars optica sensitif terhadap cahaya. Ya, kemudian kita bedakan menjadi 2 stratum, yaitu nervosum dan pigmentosum. Yang nervosum itu merupakan reseptif cahaya, sedangkan yang pigmentosum itu lapisan tunggal sel yang memperkuat properti choroidea mengabsorpsi cahaya untuk mengurangi pendarahan cahaya dalam bulbus oculi. Pars seica retina adalah lanjutan anterior dari stratum pigmentosum dan lapisan sel penyokong. Pars seica yang menutupi corpus ciliare kita kenal sebagai pars ciliare retina, yang menutupi permukaan posterior iris kita kenal sebagai pars iridica retina. Ya. Aspek internus bagian posterior bulbus oculi di mana cahaya yang masuk difokuskan secara klinis disebut ocular fundus. Retina dari fundus meliputi area sirkular yang kita sebut sebagai discus nervi optici, di mana serabut sensoris dan fasa dibawa oleh nervus opticus memasuki bulbus oculi. Discus nervi optici tidak mengandung fotoreseptor sehingga tidak sensitif terhadap cahaya. Area ini kita sebut sebagai blind spot atau titik buta. Makula lutea adalah area lateralis terhadap discus nervi optici berwarna kuning
dan hanya tampak dengan red free light. Area oval kecil dengan konus retina yang merupakan fotoreseptor khusus untuk ketajaman penglihatan. Di tengah makula kita jumpai fovea centralis, merupakan area penglihatan paling tajam dengan diameter kurang lebih 1,5 mm. Di pusat fovea kita jumpai foveola yang tidak mempunyai jejaring kapiler. Pas optika retina berakhir di anterior sepanjang ora serrata yang merupakan tepi posterior irregular dari corpus ciliare. Kecuali konus retina dan basiloum retina, retina disuplai oleh arteria centralis retina. Konus retina dan basiloum retina menerima nutrien dari lamina choroidocapillaris. Sistem vena retina yang bersesuaian akan bersatu membentuk vena centralis retina.